Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldila Permatasari, NPM 174100028 dari kelas 6A. Saya di sini dari Prodi PBSI Universitas PGRI Semarang. Saat ini saya sedang melaksanakan ujian praktik mata kuliah seminar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, saya di sini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Variasi Bahasa pada Dialek Masyarakat Kota Malang, Jawa Timur. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan beberapa kelompok tutur luas yang tentu saja ada tata bahasanya. Sejarahnya memiliki otonomi dan standar dipergunakan sebagai alat komunikasi suatu negara, bahasa iptek, politik, dan sebagainya, serta dipahami secara baik oleh masyarakat tutur yang luas. Osop Kiwalan yaitu bahasa walikan di masyarakat Malang. Bahasa tersebut adalah pelafalan kata-kata bahasa Indonesia atau bahasa Jawa yang dibalik. Walaupun kadang-kadang dianggap hanya bahasa gaul sebagai bahasa umumnya, Osop Kiwalan Ngalam atau bahasa walikan atau dibalik dalam masyarakat Kota Malang membawa pengalaman pribadi, kebudayaan, dan historis yang merupakan bagian mozaik pengalaman manusia. Bahasa ini membawa pengalaman historis Malang. Osop Kiwalan dimulai sebagai kode komunikasi untuk membunyikan Gerilya Rakyat Kota atau GRK di Malang. Selama Perang Kemerdekaan melawan Belanda, basa walikan ini dianggap perlu guna menjamin kerahasiaan, efektivitas komunikasi sesama pejuang. Bahasa ini kadang-kadang dianggap hanya bahasa gaul atau slang. Kebanyakan orang menganggap slang karena osop atau basa kiwalan digunakan dalam situasi yang informal. Satu yang penting, kosakata slang biasanya hilang cepat sekali seiring dengan waktu. Kata-kata slang bilang hampir sama seperti waktu muncul. Ada contoh kata dan pengucapan slang yang tidak hilang atau memang mempunyai masa hidup panjang, tetapi situasi seperti itu jarang sekali. Bahasa ini sangat bebas dan longgar aturannya dan kemungkinan pengembangannya sangat luas. Oleh karena itu, perlu disepakati beberapa istilah penting di kalangan pejuang. Kesepakatan istilah ini diperlukan juga karena banyak kata penting sulit untuk dibaca terbalik sehingga harus dicari istilah dan penadaan yang sesuai namun mudah diingat oleh para pelakunya. Contohnya kata Belanda. Dalam bahasa Jawa disebut londo, yang cukup sulit dibaca terbalik. Maka dicari istilah penadaannya yaitu nolo. Demikian juga dengan polisi, bukan menjadi isilop, namun cukup dengan silop. Kemudian untuk mata-mata bila dibaca terbalik menjadi atam. Namun, untuk menentukan bahwa yang dimaksud dalam istilah tersebut adalah antek Belanda, maka ditambahi kata keat dari asal kata taek yang dalam bahasa Jawa berarti kotoran. Keat atam atau kotoran mata dalam bahasa Jawa disebut ketek adalah sebutan yang pas untuk para penyusup ini. Begitu juga dengan nama peralatan perang seperti senjata genggam. Karena sulit menemukan istilah yang pas, maka dipakai kode samaran seperti beduk. Dan untuk laras panjang atau dawa panjang dalam bahasa Jawa disebut benduk awot atau disingkat awot saja. Sedangkan untuk menunjuk masyarakat suku atau etnik tertentu disebut onet. Untuk golongan Cina, asal kata Cino dalam bahasa Jawa, arudam untuk Madura, Arab menjadi bara, dan seterusnya.
Sedangkan untuk menyebut diri seseorang digunakan uka atau aku, ayas atau saya, uma atau kamu, okir atau riko atau kamu dalam bahasa Madura. Sedangkan untuk menyebutkan sesuatu yang baik digunakan istilah nes dari asal kata bahasa Arab zen. Begitu pula dalam menyebut orang tua laki-laki atau ayah atau bapak, orang Arab biasa menyebut dengan abah atau sebeh, yang kemudian menjadi ebes. Istilah ebes kemudian menjadi populer ditujukan sebagai gelar kehormatan tidak resmi kepada para komandan, pimpinan, atau pembesar dan pemuka masyarakat yang dituakan oleh segenap masyarakat Malang sampai sekarang. Bahasa Walikan merupakan bagian dari bahasa Malangan yang sebenarnya masih menjadi bagian dari suku Jawa. Dalam suku Jawa terdapat banyak dialek bahasanya antara lain seperti dialek Bagelen atau Jawa Tengah bagian selatan, dialek Jogja Solo, dialek Jawa Timuran, dan dialek Oseng atau Banyuwangi. Dialek Jawa Timuran sendiri masih terbagi menjadi beberapa seperti Jawa Timur Kulonan atau bagian barat mendekati Jawa Tengah, Surabayaan, dan Malangan. Seperti yang telah disampaikan di atas bahwa bahasa Walikan berfungsi sebagai identitas dari etnik Jawa Malangan. Bahasa Walikan ini memang belum terlalu dikenal banyak oleh masyarakat luar suku Jawa karena bahasa ini bersifat internal. Hanya untuk kalangan sendiri saja. Bahasa ini mulai dikenal di tingkat nasional karena adanya klub sepak bola asal Malang yang bermain di Liga Nasional yaitu Arema. Arema sendiri sebenarnya bukan sekedar klub sepak bola, melainkan menuju pada seluruh masyarakat Malang, sebagaimana kepanjangannya yaitu Arek Malang. Sejak saat itu, bahasa Walikan selalu identik dengan Arema. Bahasa Walikan telah menjadi sebuah identitas baru bagi Arek Malang, Arek Mania atau supporter fanatik PS Arema. Dengan bangga selalu menggunakan bahasa tersebut ketika klub favorit mereka sedang bertandang di luar Malang. Tentu orang lain akan mengetahui bahwa mereka adalah orang Malang tanpa harus memperkenalkan asal mereka. Salah satu wujud dari kebanggaan terhadap bahasa Walikan itu terlihat pada salah satu nama pemain dari grup band asal Malang, yaitu Flanela. Kidnap, nama vokalis band tersebut merupakan wujud dari bahasa Walikan. Nama sebenarnya adalah Pendi, yang kemudian dibalik menjadi Kidnap. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai makalah saya yang berjudul Variasi Bahasa pada Dialek Masyarakat Kota Malang, Jawa Timur. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.